Baik. Mempelajari pertumbuhan ekonomi dengan pemberantasan korupsi atau mempelajari hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pemberantasan korupsi, ini menjadi menarik dikaitkan dengan apakah ada korelasi positif. Common sense kita ada korelasi positif hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pemberantasan korupsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebenarnya suatu negara melaksanakan upaya-upaya efisiensi, efektivitas, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kesetaraan, manajemen profesional, accountability, dan sebagainya. Pada sekitar 15 Mei yang lalu di acara World Economic Forum, saya quote dari Jakarta Post, di sini ada sebutan bahwa Prabowo berjanji akan ada pertumbuhan 8% pada 2 tahun mendatang, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang dikatakan top 5 world economic di tahun 2045. Menarik untuk kita lihat bahwa adanya kalau disebutkan Prabowo akan mengadakan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pada tahun ada 2 tahun yang akan datang. Ini menjadi perguncingan kalau kita mau dekati, perguncingan maksudnya perdebatan, kalau memang kita mau mencoba mendekatinya dari sisi regresi linear. Jadi artinya kalau hari ini indeks persepsi korupsi kita berada pada angka 34, jadi kalau Prabowo Subianto menginginkan 2 tahun mendatang pertumbuhan ekonomi 8%, maka pertumbuhan ekonomi 8% yang diinginkan itu secara regresi linear, itu regresi linear yang katakanlah rumus empiriknya, bahwa kalau hari ini kita mendapat indeks persepsi korupsi 34, maka pertumbuhan ekonomi 8% itu kita harus pada 2 tahun mendatang akan prasyaratnya adalah indeks persepsi korupsinya adalah 60,67. Ya, kalau hari ini 34 itu bisa mungkin Prabowo Subianto bisa panggil ahli-ahli statistik yang bisa menjelaskan regresi linear kalau cita-citanya indeks persepsi korupsinya pertumbuhan ekonominya 2 tahun mendatang itu 8% pertumbuhan ekonominya. By definition itu rumus itu bahwa indeks persepsi korupsinya dengan regresi linear itu paling tidak harus mencapai 60,67 indeks persepsi korupsi. Hari ini kita 34, Malaysia sekarang itu 50. Jadi kita harus ada jangan jauh, berada dekat-dekat di atas Malaysia sekitar 60 kalau memang mau pertumbuhan ekonominya sekitar 8% sebagaimana dijanjikan pada 2 tahun yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi 8% dengan indeks persepsi 60 IPK 60 ini adalah sesuatu yang sangat logik dan bisa dicapai. Oleh sebab itu kita harus sama-sama membantu, harus kita sama-sama bekerja memberantas korupsi dengan baik agar pertumbuhan 8% pada 2 tahun mendatang yang diminta oleh Prabowo Subianto, tetapi dengan indeks persepsi korupsi atau IPK atau CPI, Corruption Perception Index-nya 60,67%. Nah, ini kita pakai dengan regresi linear. Ini sesuatu yang sangat common sense dan gampang dipahami sebenarnya. Kalau kita mau anggap hubungan pemberantasan korupsi dengan pertumbuhan ekonomi itu adalah hubungan yang linear asumsinya. Jadi sekali lagi ini pekerjaan yang berat kita untuk menumbuhkan ekonomi negara sekitar 8%, dan kita harus menekan pertumbuhan korupsi ini sehingga kemudian kita bisa menaikkan indeks persepsi korupsi ke angka 60. Saya pikir simple, ruwet, enggak juga. Ya, jadi sekali lagi kita tentu perlu memahami bahwa pemberantasan korupsi dengan benar, IPK 67 itu akan sangat rasional untuk cita-cita yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi kita mencapai 8% pada 2 tahun yang mendatang. Mari kita sama-sama berpikir ke arah itu sehingga kemudian seleksi pimpinan KPK yang sekarang lagi hangat ini juga kita harap kita semua harus cawe-cawe, kita semua harus sama mengamati, membantu sehingga ketemu pimpinan KPK yang mampu mengangkat indeks persepsi korupsi itu ke angka 60,67% pada 2 tahun mendatang sehingga kita mencapai angka pertumbuhan ekonomi ya sekitar 8%, kemudian apa yang kita sebut sebagai gapnya itu sehingga kemudian kita bisa mengangkat menjadi negara yang bisa keluar dari medium income trap yang sering selama ini disebut oleh
Sri Mulyani. Saya pikir kita sepakat semua untuk kemudian pertumbuhan ekonomi 8% yang diminta oleh Presiden baru kita, untuk kemudian kita bisa menekan kemampuan korupsi kita atau mengangkat indeks persepsi korupsi ke 60,67. Until then, see you next time. Salam integritas. Bye.